Istilah Dayak merupakan istilah kolektif atau generic name yang dipakai pada zaman kolonial untuk menyebut ke semua suku kaum pribumi asli Borneo. Rekod terawal sejarah mengenai penggunaan istilah ini ke atas kaum dusun ada di dalam buku tulisan F.X. Marryat yang pertama kali datang di tanah Borneo pada 4 Julai tahun 1843. Di dalam petikan bukunya di dalam posting ini, beliau menyebutkan dan merekodkan secara deskriptif dan visual 4 kaum Dayak yang terbesar di Sabah, Sarawak, dan Kalimantan mengenai cara pakaian beberapa keempat suku kaum ini. 4 suku kaum Dayak yang beliau gambarkan adalah 1. Dayak Lundu. Sama dengan lebih dikenali sebagai kaum Bidayuh dari suku Jagoy yang kebanyakannya menetap di kawasan Lundu, Sarawak. Mereka termasuk dalam cabang Bidayuh Bau. Kaum Dayak Bidayuh Lundu datang ke Lundu pada abad 18 di Rebau bersama kaum Dayak Iban yang berhijrah di Rebalau, Batang Lupar. Umumnya suku kaum Bidayuh suku yang damai. Tapi mereka juga mengamalkan head hunting, terutama ketika berhadapan dengan kaum Dayak Iban dan beberapa Dayak lain di dalam peperangan. Dayak Saribas dan Lingga. Sama dengan kaum Dayak Saribas digambarkan sebagai kaum Dayak yang suka memakai banyak anting-anting di telinga mereka. Mereka merupakan kaum Dayak Iban yang menetap di kawasan Saribas dan Lingga, Sarawak. Dayak Iban Saribas merupakan kaum Dayak yang sangat terkenal pada zaman dahulu entah di darat dan laut. Sehingga mereka pernah dijuluk Viking of the East karena kehandalan mereka dalam peperangan di laut. Mereka digambarkan sebagai lanun oleh penjajah barat, tapi mereka sulit diperangi karena jumlah mereka yang besar dan kehandalan mereka dalam berperang di darat dan laut. Kaum Dayak Iban Sarawak mula menjadi terkenal sejak tahun 1830-an. Ketika mereka melakukan serangan ke atas Pontianak di Kalimantan Barat bersama ribuan pasukan dan ratusan perahu layar. Sehingga nama mereka dikenali di mana-mana. Untuk mengalahkan orang Iban, James Brooke terpaksa menggunakan kaum Iban, sehingga muncul kata pepatah terkenal dari Raja Brooke, hanya Iban yang dapat mengalahkan Iban. Salah satu suku Iban yang dipakai memerangi kaum Iban laut adalah Dayak Iban Sebuyau yang sangat terkenal di dalam pasukan Brooke. 3. Dayak Dusun. Gambar yang divisualkan oleh Marryat adalah kaum lelaki dusun daerah pedalaman, yang mana beliau gambarkan memiliki budaya memakai perhiasan tembaga di pinggang dan bahagian leher. Suku kaum Dayak Dusun merupakan kaum yang umumnya damai, tapi juga mengamalkan head hunting. Beberapa daripada suku dusun disebut warlik tribe dan troublemaker oleh Owen Rothbard dan Dalrymple karena suka melakukan aktiviti head hunting dalam skala yang besar dan luas. Misalnya suku kaum Bundu di sub Tagahas dan Liwan di beberapa sub seperti Tohawan dan Kogosinan. Pada tahun 1883, Dalrymple menyebutkan mengenai persaingan kuasa antara kaum Dayak Dusun suku Bundu Akatagahas dan Liwan untuk menguasai Tamupogunan, tamu terbesar di pantai barat pada saat itu, di mana kaum Tagahas menjadi proteksionis di kawasan Tamupogunan pada tahun-tahun 1883. Maka terjadi perang yang panjang di antara kedua suku selama bertahun-tahun lamanya sebelum keduanya melakukan ritual Mitaru untuk menghentikan perang dan untuk mengusahakan perdamaian es. Dalrymple, tahun 1884. 4. Dayak Sagai. Digambarkan sebagai kaum yang suka memakai pakaian dir kulit harimau, merupakan kaum Dayak di rumpun Kayan-Kayanik. Waran pula merumpunkan mereka di dalam rumpun Kenyah. Mereka asalnya dir Kalimantan Timur, tepatnya di kawasan Kesultanan Berau. Penempatan mereka terletak di Sungai Kelai, yang hari ini berada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Menurut Warren, mereka suku yang independen, memiliki 10.000 orang rakyat, dan memiliki raja sendiri. Bagaimana kaum Dayak Sagai boleh berada di Sabah? Ia bermula pada sekitar tahun 1830s. Kaum Dayak Sagai di dalam usaha mereka menguasai perdagangan sarang burung dari Sulu dan Bugis telah bersaing gigih dengan kaum Dayak Wahau, menyebabkan terjadi aktiviti riding.
Di wilayah dua Kalimantan, sampai ke Tenggara Sabah oleh kaum Dayak Saghay bagi menguasai jalan perdagangan. Jikalau Dayak Wahau melakukan serangan ke atas Sembakung, Sekatat, dan Sambawang, Dayak Saghay pula melakukan serangan ke atas wilayah kaum Idaanik di Sabah, yakni di pantai timur seperti Baturong, Madai, Segalung, dan sampai ke Kinabatangan untuk menguasai gua-gua sarang burung milik kaum Idaan dan Sulu. Serangan ini melumpuhkan perdagangan Kesultanan Sulu dan Kesultanan Tidung. Setelah pasukan Saghay mengalahkan pasukan Sulu, Tidung, dan Idaan, kaum Dayak Saghay berkuasa di Tenggara Sabah sampai tahun 1878 mengontrol perdagangan sarang burung sebelum mereka akhirnya kembali ke Kalimantan Waren tahun 1981.